Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anastasia Yohan Firda dengan NIM 2017-53068. Di sini saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Terdapat 5 pokok bahasan utama, yakni 1. Definisi dari AI itu sendiri seperti apa. Yang kedua, identitas jurnal yang saya gunakan. Yang ketiga, studi kasus sesuai jurnal yang saya gunakan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam jurnal. Yang kelima, hasil yang diperoleh. Oke, sebelum masuk ke materi utama, di sini saya akan menampilkan berita-berita mengenai AI terlebih dahulu agar teman-teman semua mempunyai bayangan mengenai AI itu sendiri seperti apa. Bisa dilihat pada video berikut merupakan contoh-contoh dari AI yang digunakan dan bermanfaat di berbagai bidang teknologi. Selain itu, AI juga digunakan di bidang-bidang lain seperti pada layanan kesehatan, pertanian, perbankan, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama. Yang pertama adalah definisi dari AI itu sendiri. Terdapat beberapa sudut pandang mengenai AI, yakni 1. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. 2. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 4. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang problematika simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni identitas jurnal yang saya gunakan. Jurnal yang saya gunakan berjudul Human Facial Expression Detection from Detected in Capture Image Using Backpropagation Neural Network, yang bersumber dari International Journal of Computer Science and Information Technology, volume 2, nomor 1, tahun 2010. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yakni studi kasus. Studi kasus berdasarkan jurnal yang digunakan adalah deteksi ekspresi pada wajah manusia dengan menggunakan metode Back Propagation Neural Network. Pada wajah manusia terdapat ekspresi atau mimik yang merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah, serta dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada seseorang yang mengamatinya. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Analisis ekspresi wajah dan perubahan fitur wajah.
Analisis ekspresi wajah berhubungan dengan pengenalan secara visual, gerakan wajah, dan perubahan fitur wajah. Komponen dasar dari sistem analisis ekspresi wajah adalah deteksi wajah, ekstraksi data wajah, dan pengenalan ekspresi wajah. Kemudian yang kita masuk ke materi yang keempat, yakni metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam jurnal adalah Backpropagation Neural Network, yang merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan atau JST. JST itu sendiri dapat dikatakan sebagai representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Backpropagation adalah salah satu model JST yang mempunyai kemampuan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan, serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola input yang serupa tapi tidak sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan. Adapun arsitektur dari backpropagation seperti pada gambar yang ada di video. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Pada dasarnya, backpropagation termasuk ke metode sistematik untuk pelatihan multilayer JST, di mana backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network, jaringan layar tunggal, yang memiliki dua layer, yaitu input layer dan output layer. Sementara di backpropagation memiliki tiga layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, bisa dilihat pada gambar ditandai dengan simbol X yang ditambah dengan satu bias. Lalu ada hidden layer yang dilambangkan dengan Z yang ditambah satu bias. Dan terakhir ada output layer yang ditandai dengan simbol Y. Selain itu, terdapat simbol V yang merupakan bobot garis dari input layer ke hidden layer. Sedangkan simbol W merupakan bobot dari hidden layer ke output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation, dapat menyebabkan tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibandingkan tingkat error pada single layer network, karena hidden layer pada backpropagation berfungsi sebagai tempat untuk mengupdate dan menyesuaikan bobot yang ada. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yakni hasil yang didapat. Dalam jurnal Human Facial Expression Detection from Detected in Capture Image Using Backpropagation Neural Network, fokus utamanya adalah mendefinisikan arsitektur sederhana yang mengenali raut wajah manusia. Adapun sistem yang akan diusulkan dibagi menjadi 5 modul seperti pada video. Setiap kotak tersebut diperlakukan sebagai satu modul. Modul pertama menangkap gambar menggunakan kamera web. Modul kedua digunakan untuk mendeteksi wajah manusia dari gambar yang diambil. Lalu, untuk satu set modul yang dibatasi oleh garis batas berwarna merah mewakili blok pra-pemrosesan yang terdiri dari 3 modul seperti pada gambar di video. Modul selanjutnya adalah modul pelatihan untuk menyimpan token generalization
yang berasal dari modul pra-pemrosesan. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan saraf backpropagation. Dan modul terakhir adalah pencocokan token dan pengambilan keputusan yang disebut modul pengenalan untuk menghasilkan hasil akhir. Diagram alir atau flowchart yang ada pada video menunjukkan bagaimana semua modul-modul yang telah saya sebutkan tadi bekerja untuk menguji pengenalan ekspresi wajah. Pengenalan ekspresi wajah memiliki dua opsi yang disediakan. Pertama, jika pengguna ingin mengenali gestur dari gambar yang ada, maka dapat dimuat dari memori penyimpanan. Saat pengguna memilih gambar, metode pengenalan wajah berfungsi untuk mengembalikan bagian wajah dari gambar. Lalu, untuk opsi kedua adalah dengan mengambil gambar secara langsung melalui webcam, yang bertujuan untuk melakukan pengujian pada Logitech Quick Cam Pro yang digunakan. Setelah diminta untuk mengenali wajah, maka webcam akan menangkap gambar dan menemukan bagian wajah di dalamnya. Kemudian dilakukan edge detection, timing, and token generalization are performed. Lalu, webcam akan mengklasifikasikan token yang diberikan ke salah dari 3 gerakan yang dipelajari selama pelatihan, yakni senang, sedih, dan berpikir, agar dapat memberikan persentase pengenalan atau pencocokan untuk setiap gerakan. Proses pengenalan atau pencocokan tersebut diimplementasikan sesuai garis besar yang ada di dalam flowchart. Untuk menguji kesesuaian pada flowchart, 3 set gerakan wajah yang berbeda disiapkan pada sistem. Pada video terdapat hasil pengujian pada 10 gambar dan terdapat 3 kegagalan. Lalu, sistem melakukan pengujian dengan menggunakan 100 gambar dengan hasil seperti pada gambar yang ada di video, bisa dilihat sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa deteksi ekspresi dengan menggunakan metode backpropagation memiliki tingkat keakuratan di atas 70%. Sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.